Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Febriani dengan NIM 2202112118. Saya akan menjelaskan tentang sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi-sanksi perpajakan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sanksi administratif, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda, dan sanksi berupa kenaikan yang ditentukan berdasarkan tingkat jenis pelanggaran. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana disebabkan karena adanya tindak pelanggaran atau tindak kejahatan dalam pembayaran pajak sehingga menimbulkan kerugian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sanksi administratif berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setiap awal bulan berupa keputusan Menteri Keuangan. Berikut contohnya yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 11 KM-10/2022 tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022. Sanksi administratifnya yaitu ketentuan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu yang pertama pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, dan pasal 19 ayat 3. Kesimpulan dari pasal 19 ini adalah yang pertama pasal 19 ayat 1. Contohnya, apabila SK PKB terbit dan kita tidak melakukan pembayaran atau lewat 1 bulan dari SK PKB tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi sekitar 0,54%. Yang kedua pasal 19 ayat 2. Contohnya, saat SK PKB diterbitkan kita setuju, namun kita meminta untuk menunda atau mengangsur, maka bunga yang akan dikenakan yaitu 0,54%. Yang ketiga pasal 13 ayat 3, contohnya saat kita melakukan perpanjangan dalam penyampaian SPT tahunan misalnya, kita bisa melakukan perpanjangan selama 2 bulan. Nah, dalam masa perpanjangan tersebut, kita membuat perhitungan sementara berapa pajak yang harus kita bayar. Tetapi jika saat perhitungan akhir, saat setelah melakukan perpanjangan 2 bulan, ternyata dari perhitungan sementara yang kita lakukan tersebut, kita kurang bayar, maka sanksi yang dikenakan adalah 0,54%. Nah, sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 ayat 4, yaitu sanksi bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi dengan 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Baiklah, selanjutnya itu sanksi denda perpajakan. Menurut pasal 7 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, yaitu yang pertama, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 4, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak tambahan nilai senilai 100.000, untuk surat pemberitahuan masa lainnya sebesar 1 juta, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada pasal 8 ayat 3 dan 3A Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yaitu walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak dengan kemampuan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran pembuatannya, yaitu sebagai berikut, yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 atau pasal 29 ayat 1 huruf C dan huruf D, sepanjang mulanya penyidikan belum diberitahukan pada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal ayat 3A yaitu pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang dikurang bayar. Selanjutnya ada sanksi kenaikan pajak. Pasal 13 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yaitu kenaikan pajak sebesar 75% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar, kenaikan sebesar 75% dari pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang bayar.
ada pasal 17 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu terdapat pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Selanjutnya ada pasal 13 ayat 3A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya. Selanjutnya ada sanksi denda 1%. Pasal 14 ayat 1 huruf D dan E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembelian barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak atas nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 5 dan huruf B dan huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha pengusaha kena pajak pedagang eceran. Selanjutnya ada pasal ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ada pula sanksi denda yaitu pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dan ada dalam hal permohonan banding yaitu pada pasal 27 ayat 5D dan 5F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 50% hal putusan penyewaan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.